Selamat datang di Jen's Classes, channel yang membahas bahasa Inggris dari mulai dasarnya. Sekarang kita akan membahas materinya, yaitu to infinitive, yang berfungsi sebagai adjective dan adverb. Sebelumnya kita sudah bahas to infinitive itu apa dan juga fungsinya sebagai kata benda. Di video kali ini kita akan fokus untuk membahas bahwa to infinitive itu bisa berfungsi sebagai adjective dan juga adverb. Kita ingatkan kembali, to infinitive adalah to ditambah verb 1, yang mana verbnya harus dalam bentuk dasar. Dalam arti verbnya tidak boleh ada penambahan apapun, baik itu s ataupun is. Dan ingat, to infinitive bukanlah kata kerja. Jadi to infinitive ini bisa berfungsi sebagai kata benda, adjective, dan adverb dalam kalimat, tapi bukan kata kerja, walaupun arti ataupun bentuknya seperti kata kerja. To infinitive sebagai adjective dan adverb akan kita perlihatkan melalui contoh berikut. Perhatikan di sini ada to infinitive, yaitu to watch, di mana dia adalah adjective yang menjelaskan kata benda yang ada sebelumnya, yaitu candidate. Jadi di sini maknanya bahwa adalah Rocky Gerung adalah kandidat yang mengawasi election. Jadi disinilah yang kita sebut sebagai to infinitive sebagai adjective. Berbeda dengan noun. Kalau kemarin noun, to infinitive-nya letaknya di depan atau di awal kalimat atau sebelum kata kerja. Kalau dia sebagai subjek, kalau dia sebagai objek setelah kata kerja dan setelah preposition. Tapi dalam kasus ini, to infinitive-nya letaknya setelah kata benda, yang mana dia berfungsi sebagai kata sifat menjelaskan kata benda tersebut. To infinitive juga bisa muncul setelah adjective. Contohnya pada kalimat berikut, it is easy. Easy adalah adjective di mana setelahnya ada to infinitive. It is easy to love her. Selain dari easy, juga ada beberapa adjective yang biasanya bisa diikuti oleh to infinitive, yaitu seperti boring, dangerous, dan good. Jadi, selain to infinitive sebagai adjective, dia juga bisa muncul setelah adjective. Sekarang kita masuk ke to infinitive sebagai adverb atau kata keterangan. Perhatikan contoh berikut. Dalam kalimat ini kita hanya melihat ada subjek dan kata kerja came, dan juga ada adverb here, yaitu adverb of place, last night adverb of time. Jadi kata keterangan yang memberikan keterangan waktu dan tempat. Nah, sekarang kalimatnya kita ganti. We came here last night to cheer you up. Nah, di sini ada penambahan kata, yaitu to cheer you up, yang mana dia adalah juga adverb yang memberikan keterangan kenapa. To cheer di sini adalah adverb yang memberikan keterangan ataupun jawaban dari pertanyaan why did they come to cheer. Jadi to cheer di sini memberikan informasi tentang kata kerja lebih jauhnya. Jadi inilah contoh to infinitive yang sebagai keterangan. Hati-hati dengan to infinitive dengan to preposition karena mereka mirip. Perbedaannya adalah, contohnya dalam kalimat berikut ada to walk sama to the woods. To watch, to the woods. Perbedaannya adalah to infinitive setelahnya pasti ada kata kerja bentuk pertama. Sementara kalau dia to preposition, maka setelahnya pasti ada kata benda. Jadi jangan sampai tertipu dengan to. Tidak semua to itu to infinitive. To infinitive syaratnya setelahnya harus ada verb. Selain dari itu berarti bukan to infinitive. Kita recap kembali. Jadi to infinitive adalah to ditambah verb 1 yang fungsinya bukanlah kata kerja dalam kalimat. Dan dia bisa sebagai adjective yang posisinya biasanya setelah kata benda yang diterangkannya. To infinitive juga bisa sebagai adverb di mana posisinya bisa di mana saja. Contohnya kalimat ini to infinitive-nya di akhir kalimat, sementara kita juga bisa meletakkannya di awal kalimat. Oke, thanks for watching. Semoga mudah dipahami. Jangan lupa untuk selalu menonton video ini dan juga praktisnya.